Oke, thank you, terima kasih. Selamat siang semuanya. Kali ini kita ada kasus untuk Xenia 1000 cc 3 silinder. Kasusnya kita habis progres ganti kransap atau biasa ganti asblok. Asblok sudah kita ganti. Nah, setelah kita ganti asblok ternyata ada kasus dimana dia susah hidup. Jadi kita scan kemarin datanya untuk kasusnya P0335, dimana dia ngarah ke sirkuit jalur sensor kransap. Jalur sensor kransap. Oke, memang dari setiap mobil ini kemarin tuh tiap sensor-sensornya ada bermasalah. Jadi pertama itu kita telusurin dulu bagian jalur kabel ke kransap. Kita sambungkan juga. Kasus mobil ini juga ada beberapa yang bermasalah selain dari kransap kemarin, seperti soket ke ESC kita ganti karena banyak putus. Kemarin putus pada bagian induknya, kita ganti, kita sambung ulang. Ini masih belum kita finishing, kita ganti, kita sambung. Terus soket map kita solder ulang karena nggak ada yang jual. Kita cari-cari soketnya di sini di Kalimantan Tengah, di Tamiang Layang nggak ada, kita dapat ketemu, jadi kita akalin, kita solder. Terus ada beberapa juga kabel sensor yang kita perbaikin, seperti sensor CMP pada bagian atas. CMP masih kita perbaikin jalur kabelnya karena banyak yang putus kemarin itu waktu kita kedatangan unit. Memang dari konsumennya sudah putus. CKP kransap masih kita telusurin, kabel-kabel induk, relay, bios juga kita telusurin. Kemarin juga kita sempat tes jadi SEO nya ini kita ada punya teman satu unit punya teman, kita cabut SEO nya, kita tes. Masalahnya kan punya dia nggak problem, jadi kita SEO yang ini, SEO yang si trouble ini kita pindah ke SEO mobil teman. Ternyata mau hidup, jadi 100% sudah secara tes manual sudah tidak bermasalah untuk SEO nya, sudah tidak ada bermasalah. Jadi kabel sementara kita perbaikin, kita atasi jalur-jalurnya. Cuma sensor masih belum kita ganti karena masih sensor CMP dan sensor CKP nya masih kita pesan untuk memastikannya. Sensor kransap yang masih kita pesan, yang belum kita ganti, sensor kransap sama sensor kamsat CMP nya. Jadi kasusnya dia pada mobil ini hilang pengapian ceritanya. Jadi dari si koil tidak ada api waktu kita tes untuk penyalaan. Jadi setiap koil ini nggak ada api ke busi ini, tidak ada mengeluarkan percikan api atau tidak ada pengapian. Jadi seharian ini kita sudah perbaikin jalur kabel elektrik. Untuk masalahnya tinggal sisa intake air manifold, sensor sinyal. Oh, ini sensor udara belum kita pasang. Oke, nggak jadi masalah. Front 02 sensor heater sinyal, front 02 heater sinyal. Oke, front 02 P0135. Sensornya udah kita ganti ya, udah kita pasang dengan yang baru. Kalau yang ini yang sensor yang lama, ini sensor
CMP sensor camshaft, soket pin 2, CKP yang dekat crankshaft, dekat puli. Kita pakai punya Daihatsu Genuine Part. Made in-nya made in Jepang. Kita pakai yang ini. Oke, sensor camshaft yang di atas sudah kita ganti, sensor camshaftnya juga yang di crankshaft, CKP juga sudah kita ganti yang baru. Ternyata belum ada pengapian, masih misfire ya, masih misfire. Tapi di jalur coil kabelnya masih ketiga jalur coil kabel ini arusnya ada semua. Dari 3 soket itu ada mengalirkan arus, artinya itu sudah kita cek tiap kabel di coilnya, siapa tahu ada yang putus dan arusnya ada. Kita ukur dengan voltmeter. Oke, coba kita lanjut benahi bagian timing. Kalau timing kita sudah setel tune up ulang lagi. Untuk timing secara topnya sudah standar kita gunakan. Jadi ada satu lagi titik kesalahan, masih kita cari pada gear timing bagian depan. Gear timing bagian depan kayaknya ada bermasalah. Start. Jadi untuk kesempatan ini kan kita punya kasus untuk unit Xenia 1000 cc 3 silinder, dimana pada secara mekaniknya si mobil ini apinya ada mengeluarkan api pada koil, cuma tidak berurutan. Istilahnya dari 132, karena ini kan 3 silinder 132, dan bahkan ada di beberapa nomor koil itu tidak mengeluarkan api, jadi tidak berurutan loncatan apinya. Dan kita scan, ternyata di scan itu mengeluarkan kode DTC nya P0355. Kalau secara data scan P0355 itu dia ngarahnya kepada pertama jalur sensor crankshaft. Oke, kita coba benahin tadi itu jalur sensor crankshaft. Untuk jalur sensor crankshaft kita coba ganti baru, karena kan untuk mobil konsumen kita perlu cepat, artinya kita ganti baru. Ternyata tidak ada perubahan sensor crankshaft yang lama dengan yang baru. Kedua, pada P0355 dia mengarah pada sirkuit atau wiring diagram kabel. Jadi kita coba urut dari awal kabel, dari jalur kabel ke crankshaftnya, jalur kabel ke koil, karena kan artinya bagian pengapian tidak berurutan, bahkan ada yang tidak mengeluarkan api. Ternyata di bagian kabel tidak bermasalah, artinya kita ukur dengan voltmeter, tegangan arusnya ada mengeluarkan arus, jadi tidak bermasalah. Kita cek juga di sekring pios, semua sekring pios kita cek tidak ada yang putus, aman. Jadi untuk masalah kabel sudah kita cek clear, tapi masih bermasalah, masih problem, pengapian masih tidak normal. Artinya itu pengapiannya tidak normal, bahkan tidak mengeluarkan api sama sekali pada koil-koil tertentu. Setelah itu di nomor 3 P0355 untuk DTC P0355, di nomor 3 PCM Powertrain Module Control. Jadi untuk Xenia ini
saya cabut yang kemarin tuh yang di dalam di bawah dashboard tuh yang segi 4 SEO atau lebih komplainnya itu ke SEO. Jadi kita cabut, kita cek SEO-nya yang kita tes dari mobil. Kebetulan kan kemarin ada mobil sama parkir P0 lagi P0355 maksudnya kode masalahnya. Jadi kan kemarin ada kebetulan mobil Xenia parkir punya teman istilahnya itu, kita cek, kita cabut, kita minta izin sama beliau mengizinkan. Jadi kita cabut dari mobil yang SEO yang bermasalah ini ke mobil Xenia yang tadi yang tidak bermasalah. Ternyata tidak ada pengaruh dari si SEO mobil yang kita yang mobil saat ini, tidak berpengaruh. Bahkan sekali cekner hidup normal. Jadi untuk PCM saya rasa tidak apa itu maksudnya, tidak mengarah kepada PCM-nya. Jadi SEO-nya tidak bermasalah. Cuma di data scan kan dia cuma mengarahkan, bukan artinya penyakit dari poin 1, 2, 3 itu dia cuma mengarahkan, menunjukkan jalurnya, bukan untuk memastikan bahwa ini rusak. Jadi kita masih telusurin. Oke, ternyata 3 umum itu artinya. 3 umum itu sensor crankshaft, bahkan sensor crankshaftnya juga kita coba cek ganti, tidak bermasalah. Jalur coil juga kita gonta-ganti juga tidak ada pengaruh. Poin kedua wireless, jalur kabel kita cek juga tidak ada pengaruh, sama, tidak ada bermasalah, tidak ada putus. Ketiga PCM, power control module, juga tidak ada berpengaruh. Bahkan kita cabut menggunakan SEO, tapi kita tidak pasang ke mobil yang ini, cuma kita pasang di mobil yang punya si konsumen, yang punya teman saya yang masih oke lah, artinya itu tidak ada masalah, ceknya aja. Jadi 3 poin ini sudah kita atasin, aman, tidak memberikan jawaban yang memuaskan, dan masih pada mekanisnya, pengapiannya itu masih loncat. Bahkan setelah beberapa kali kita starter tidak ada mengeluarkan api, ada coil tertentu. Istilahnya kemungkinan kebanyakan cuma 2 coil yang bisa mengeluarkan api. Jadi setelah kita ambil kesimpulan, karena P0355 ini kan ngarahnya bagian crankshaft. Jadi kita sudah benahkan sesuai dengan di scan data scanner yang kita sebagai acuan dasar kita udah gunakan itu. Jadi kita gunakan data teknik mekaniknya artinya. Karena P0355 itu mengarah pada crankshaft, jadi kita ubah lagi. Kita setel ulang lagi timing. Dan ternyata pada bagian timing tidak ada masalah, sesuai top standar pabrik yang kita gunakan juga. Top timing atas dan bawah sudah sinkron, tidak ada masalah. Dan ternyata kita ada kesalahan teknis, kurang teliti pada bagian gigi timing. Jadi bagian gigi timing, jadi pada bagian gigi timing itu ternyata ada patah. Oke, ini sengaja saya nggak baik fisik, karena fisiknya sudah kita pasang unitnya biar cepat ready, nggak enak juga sama konsumen kan artiannya. Jadi bagian patahnya, oke, tunggu kita cek bagian patahnya. Nah, di sini hilang 1 gigi. Ini gigi timing ya, gigi timing, atau biasa kita bilang gigi gear timing. Gear timing. Nah, pada bagian setelah putaran gigi yang besar ini, satuan gigi besar, ada di sini ada 1 gigi patah. Dan kebetulan 1 gigi ini tempat titik topnya. Top crankshaft, top bawah crankshaft. Jadi kita akalin, karena di sini kita cari-cari nggak ada yang jual. Jadi untuk gigi gear timing itu kita akalin, kita las, kita bikin dengan pipa lah, dengan kawat. Kita las, minta tukang las untuk ngelas kuat. Jadi setelah kita las, kita rapikan, kita amplas, kita rapikan, kita pasang, kita setting ulang lagi
top timingnya, karena kan harus cabut gigi ini, harus cabut juga untuk timing belnya. Jadi kita top timingkan lagi. Dan setelah di top timing, dan syukur ternyata pengapiannya berurutan atau normal, jadi tidak loncat. Jadi dia ada semua untuk pengapiannya, dan warna apinya membiru pada busi. Tidak kayak kasus kemarin itu, yang kasus kemarin itu kan sudah merah apinya apa itu keluar pada busi, dan juga tidak berurutan, bahkan ada satu kuil yang tidak mengeluarkan percikan api. Nah, setelah kita perbaikin pada gear timing, dan akhirnya mau untuk pengapian. Oke, untuk sore ini kita belum sempat apa itu maksudnya ya, kita belum sempat untuk finishing dan running mobilnya. Besok kita coba running, kita kasih video untuk video finishing runningnya aja sebagai aktual. Jadi untuk kesimpulannya, P0355 itu adalah jalur mengarah pada jalur crankshaft dan timing. Jadi dia berkaitan antara crankshaft dan timing. Soalnya kan crankshaft itu tempat dudukannya timing, si gear timing ini, si crankshaft ini. Jadi secara intinya kita ada kesalahan teknis, kurang cek teliti pada bagian timingnya. Soalnya kan sebelum kita ganti crankshaft masih hidup mobilnya. Loh, kenapa setelah ganti crankshaft gak bisa hidup? Jadi diterusin dari data scanner, kita telusurin dari poin 1, 2, 3 yang saya sebutkan tadi, dan ternyata gigi timing itu pengaruh. Kenapa gigi timing itu berfungsi untuk mengatur loncatan pengapian pada si coil gigi timing, mengatur loncatan yang dibaca oleh sensor crankshaft dan dioper ke ECU, dioper ke PCM untuk menyuplai pembagian arus pada coil, pembagian istilahnya itu pembagian loncatan pengapian. Tapi nanti video kita coba sama-sama belajar, sama-sama bahas untuk PCM secara detail, secara lebih dalam, dan untuk diagram kabelnya kita pelajari. Nanti setelah ini kita coba bikin video lah untuk PCM dan pengapian secara detailnya. Kalau ini untuk kasus ini kita cukup sampai sebatas kasus aja lah istilahnya. Secara teorinya, secara penjelasannya, secara penjelasan lebih detailnya setelah mungkin nanti kalau ada kesempatan kita bikin video lagi ya. Oke. Jadi pada intinya kita coba pelajari untuk pada mobil-mobil, baik mobil yang lama ataupun baru, kita coba menyelesaikan masalah dari hal terkecil dulu, masalah sepele, dan baru masalah kita selesaikan satu-satu dulu lah, secara sesuai kasus yang kita pelajarin pada sore hari ini, pada video kali ini. Jadi itu, dan lebih teliti lagi. Ya, secara catatan bahwa kurang teliti untuk penyelesaian kasus satu unit Xenia P0355, karena ada komponen yang tidak kita cek secara fisik, dan ternyata secara fisik itu ada gigi timing yang hilang, patah, dan ternyata itu pengaruh walaupun cuma satu patahnya. Oke, itu aja. Jadi P0355 sudah terjawab. Untuk yang kasus ini adalah garis besarnya gigi gear timing. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan follow dan komen. Mohon maaf kalau kita masih berbicaranya masih lata-lata, masih patah-patah, karena kita masih pemula, dan kita juga bikin video amatir aja, video langsung aja, biar lebih real lah masalahnya, lebih real, lebih nyata lah artiannya, bukan kita edit maksudnya yang edit secara edit video ya, secara video lebih profesional lah. Jadi biar saya bisa nampilkan secara realnya. Cuma di bagian video ini tidak kita tampilkan waktu pengeksekusian. Ya kenapa? Mohon maaf, karena saya juga untuk mempersingkat waktu, karena ini mobil konsumen,
Jadi nggak enak juga kan, nanti dikira konsumen bahwa ini mobil ini untuk bahan praktek atau bahan bikin konten. Jadi kita nggak enak juga. Jadi kita ambil sekilas videonya, tapi tetap saya kasih penjelasan bahwa apa-apa aja yang sudah kita lakukan, yang sudah kita benahkan, dan apa yang tidak bisa terselesaikan, dan apa yang jadi problemnya tetap saya sampaikan pada videonya. Itu aja untuk video kali ini. Terima kasih dan selamat sore. Salam dari Bamilum.